Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Perspektif kali ini kita akan membahas tentang hari jadi Kota Tasikmalaya yang berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2003 ditetapkanlah titi mangsa hari jadi Kota Tasikmalaya itu pada tanggal 17 Oktober tahun 2001. Dasarnya adalah pembentukan pemerintah kota. Apakah ada perspektif baru tentang kapan seharusnya dari titik mangsa kapan kita merunut kelahiran Kota Tasikmalaya ini? Maka kita akan mendiskusikan dengan para narasumber. Telah hadir di tengah kita ada Kang Agus Wahyudin. Assalamualaikum. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Ada Pak Basuki Rahmat. Assalamualaikum. Sampurasun. Definisi Ketua Prodi Pasca Sarjana STIA Tasikmalaya. Kita akan memulai dulu dari Kang Agus. Kalau kota itu didefinisikan sebagai pemusatan aktivitas masyarakat, baik ekonomi, perdagangan, ataupun pemerintahan, Kota Tasikmalaya ini boleh dibilang ya udah hampir 100 tahun lebih. Sejak tanggal 1 Oktober tahun 1901. Gimana Pak Ketua? Baik, terima kasih Kang Muhajir. Terima kasih Kang Uki, Pak Dokter Basuki. Dari sisi jabatan saya sebagai pimpinan DPRD, tentu saya melihatnya dari sisi formalistik, legalistik lah gitu ya. Legalistik itu artinya Perda Kota Tasikmalaya tahun 2003 malah ya, 2003 itu sudah menetapkan tanggal 17 itu sebagai hari jadi Kota Tasikmalaya. Nah, ketika tadi dihubungkan dengan pertanyaan dari Kang Muhajir mengenai sebetulnya ini relatif sudah tua. Sebetulnya perspektifnya bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang Kota Tasik sebagai sebuah pemerintahan otonom dan sudut pandang sebagai wilayah Tasik didiami oleh penduduk kota. Ya, kalau lihatnya bahwa masyarakat Tasikmalaya sudah menduduki Kota Tasik ini tentu sudah ratusan tahun. Tetapi ketika Tasikmalaya ini menjadi sebuah Kota Tasikmalaya ini menjadi sebuah pemerintahan otonom, ya tentu pasti mudah. Nah, walaupun memang saya juga coba membuka Perda tahun 2003 itu, kita hanya ditemukan di konsideran atau dasar filosofi huruf A itu. Di dasar filosofis huruf A itu kenapa saya sebut dasar filosofis? Karena biasanya yang paling awal disebut dalam Perda itu filosofis, walaupun ternyata lebih kepada yuridis di situ kelihatannya. Karena mengutip Undang-Undang Nomor 10 ya, bahwa Kota Tasikmalaya itu lahir karena Undang-Undang Nomor 10. Nah, kalau mau berangkat dari Undang-Undang 10 berarti belum tentu juga, salah juga kalau tanggal 17. Karena Undang-Undang 10 itu tidak ditetapkan tanggal 17. ya. Ya, kalau misalnya mau mengacu kepada sejarah yang lain, misalnya perubahan dari kota administratif ke kota mardial atau kota lah, kota mardial sudah hapus karena seiring dengan perubahan undang-undang pemerintahan daerah, itu juga menjadi salah, menjadi tidak tepat tanggal 17 itu. Bukan salah, tidak tepat. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada pembentukan panitia persiapan misalnya, panitia persiapan wilayah otonom yang dibentuk oleh Bupati Haji Sulyana itu juga itu tidak tepat karena tanggalnya tidak 17 juga. Betul. Jadi apa yang dipertanyakan oleh Kang Muhajir ini bisa kita multi perspektif. Tetapi setidaknya saya bisa bikin analog gitu ya, analog yang sama misalnya. Pertanyaan kita, apakah betul Nabi hijrah itu pada bulan Muharram? Ternyata di sejarah itu Nabi hijrahnya bulan Rabiul Awal.
Sayyidina Umar mengambil Muharram. Kenapa? Oh ternyata katanya kesepakatan untuk berhijrah itu terjadi pada bulan Muharram. Hijrahnya sendiri terjadi pada bulan Rabiul Awal. Sehingga Sayyidina Umar memakainya kesepakatannya. Tidak posisi hijrahnya. Kalau posisi hijrahnya jelas dia bulan Rabiul Awal. Nah persis kayaknya seperti itu juga. Artinya yang dipakainya itu adalah peresmiannya. Kalaupun peresmiannya itu tidak ada bahasa kita tidak ada tulisannya gitu. Tidak ada peristiwa unik gitu. Kepmendagrinya misalnya. Soalnya undang-undangnya kan bukan tanggal 17 Oktober juga. Bukan. Pembentukan Kota Tasik. Kan 18 itu 17-nya dia diresmikan, 18-nya dia tunjuk PJ kan. Oke, di ketentuan umum Perda itu kan ada bunyi kota adalah Kota Tasikmalaya. Betul. Lalu pemerintah kota adalah pemerintah Kota Tasikmalaya. Lalu Perda itu jelas-jelas membunyikan bahwa ini adalah hari jadi Kota Tasikmalaya. Betul. Ya kalau yang secara faktual kota ini udah terbentuk sejak lama, bukan 21 tahun yang lalu. enggak, Tepatkah hari jadi Kota Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 2001? Sorry. karena tidak ditemukan sebuah peristiwa yang luar biasa, itu memang agak kurang tepat. Yeah. Dan peristiwa luar biasanya kan satu, penetapan Undang-Undang 10 sebetulnya. Yang kedua, peristiwa luar biasanya itu adalah perubahan kota administratif ke kota. Cuman maksudnya kalau peristiwa itu ada rangkaian dan tertulis. Nah, yang masalah itu sekarang tanggal 17 itu tidak ada catatan rangkaian tertulis. Itu saja masalahnya. Jadi tidak ada fakta Misalnya Permendagri nomor berapa? fakta historis keunikan sejarahnya di tanggal 17 itu apa gitu. Nggak ada. Ya bisa saja kumpul-kumpul, meriung, rame-rame, dangdut, bisa saja. Ya bisa begitu. Tapi sekali lagi Oke, ini persepsi pertanyaan ya. yang paling mendasar nih. Pertanyaan yang paling mendasar untuk DPRD tentunya. Mungkin nggak hari jadi Kota Tasikmalaya ini ditinjau ulang dan dirubah titik mangsanya? Sangat mungkin, tapi harus Karena kalau menurut saya gini, kalau kita titik tolaknya dari tanggal berapa? 17 Oktober 2001 itu banyak peristiwa sejarah yang terjadi di Kota Tasikmalaya, baik di zaman kolonial maupun di zaman awal kemerdekaan maupun di zaman yang merupakan semangat yang menjadi tanda keunikan historis dan keunikan kepribadian. Jadi ciciren lah, ya. gitu ya. Orang Tasik ini jadi hilang karena terlalu muda ditentukannya. Ya. Ambillah ketika Pemkot itu waktu itu ya sayembara logo yang diambilnya juga payung, dan kejayaan payung itu kan zaman kolonial. Ya. Bukan zaman sekarang yang menjadi simbol itu. Tinggalan masa lalu. Mungkin nggak? Kalau saya lebih melihatnya tidak ke sana. Saya lebih melihat dari prosesi menjelang kelahiran Kota Tasik saja. Dari situ saja. Kalau peristiwa ke belakang, saya kira saya punya analog banyak lah gitu tentang kenapa tidak diambil sejak zaman Belanda misalnya. Saya punya analog yang lebih banyak kalau urusan itu. Tapi yang lebih tepat itu saya lebih berpikir kepada satu dari mulai pengesahan Undang-Undang 10, atau lanjut ke satu langkah ke belakang lagi misalnya ke prosesi penetapan tim. Paling dari situ mulai. Jadi Pak Wakil tetap beranjak dari Pemkot, dari Pemkot, dari terbentuknya Pemkot. Ya. Kalau begitu, ya Perda ini harus dirubah. Jadi hari jadi Pemkot Tasikmalaya, bukan Kota Tasikmalaya. Iya. Karena tentu saja kota ini ada definisinya. Saya nanya ke akademisi. Kalau kota ini kan ada definisinya. Ya. Sebagai sebuah pemusatan lah. Baik itu residensi, penduduk gitu kan. Atau lalu pemusatan ekonomi, pemusatan, dan pemusatan itu udah lama. Gimana menurut Kang Basuki? Ya. saya berpandangan begini, bahwa ketika kita
membicarakan soal Kota Tasik lah gitu ya. Dalam membicarakan sejarah Kota Tasik ini tentu kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas gitu ya. Bukan hanya dalam sisi lahirnya pemerintahan kota. Jadi pemerintahan kota itu kan hanya sebuah konsekuensi dari adanya dinamika masyarakat, Ya. penduduk masyarakat. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, biasanya kalau kita membandingkan dengan sejarah kota-kota lain di Indonesia ataupun di dunia, biasanya jelas gitu ya. Artinya sejarah itu akan menjadi sumber inspirasi bagi generasi yang akan datang, gitu ya. Sehingga selalu dicari sisi keunikan dari lahirnya suatu kota, yang itu akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi berikutnya. Dan kemudian juga biasanya dicari sumber-sumber yang paling tua terkait dengan itu. Nah, jadi kita berbicara kepentingan generasi yang akan datang. Gitu ya. Dan itu juga akan menjadi semacam bahan bagi pemerintah kota dalam mengambil setiap kebijakan yang diperlukan untuk menata kota ini. Jadi katakanlah misalnya visi kota Tasikmalaya 10, 20 sampai 100 tahun ke depan itu mau seperti apa gitu ya. Nah, itu memang harus penting diperhatikan gitu ya. Nah, sehingga gitu ya. Ini harus diungkap gitu ya. Saya khawatir gitu ya, dengan tadi penetapan hari jadi tanggal 17 Oktober 2001, nanti generasi yang akan datang itu hanya melihat Tasik itu lahir sejak tahun 2001. Iya, Gitu ya. benar. Nah, itu yang penting. Jadi kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah apa yang menjadi keunikannya tahun 2017 Oktober itu? Kan hanya lahirnya sebuah undang-undang yang sangat legalistik. Tapi itu bukan tanggal undang-undang loh. Seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua. Itu teh 17 Oktober itu teh acara naon kumpul-kumpul. Kalau di sini sih peresmian, betul. Itu oleh Mendagri itu ya. Iya, Saya ingat. diresmikan oleh Kalau Mendagri. undang-undang belum resmi. Jadi undang-undangnya sudah turun. ditetapkan sebelumnya oleh Pada tanggal DPR. 17 itu diresmikan. Ya, kalau kita berbicara undang-undang itu ya tadi juga Pak Ketua sudah menyampaikan, ada tahapan. Kira-kira peresmian tuh gini, Kang Uki. Yang aku bayangkan dulu itu, dari orang-orang Mendagri datang ke Tasik, ngundanglah para pejabat yang ada di Tasik, tokoh dan politisi. Di sana dia menyerahkan berkas. Betul. Dan Dan kalau peristiwa itu yang dijadikan titik tolak. Dan kalau salah juga lokasinya bukan di Tasik. Bersamaan dengan mana gitu ya? Cimahi. Cimahi, dan tempat itu di Cimahi kalau tidak salah. Dan tempatnya di Cimahi, peresmian itu. Deklarasi itu. Berarti digabungkan dengan kota-kota gitu. lain. Bau-bau kan. Jadi betul. Jadi sangat formalistik. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan sangat formalistik, legalistik, formal gitu ya. Nah, sementara tadi saya katakan kalau kita berbicara sejarah, apalagi ini sejarah umat manusia katakanlah ya, warga Tasikmalaya, tentu bagi generasi ke depan terutama ini harus bisa menimbulkan kebanggaan, optimisme, dan harapan gitu ya. Nah, makanya itu yang harus digali gitu ya. Nah, jadi pertama kita harus sepakat dulu gitu. Yang mau kita ini hari jadi apa ini? Tadi Kalau menurut Kang Uki, Perda nomor 9 tahun 2003 itu tepat nggak itu tepat nggak disebut sebagai Perda Hari Jadi Kota? ya, Kota tadi juga saya sepakat. Ini kan ambigu gitu ya. Ngelihat judulnya itu kan hari jadi kota. Nah, Harusnya pemerintah. Nah, itu juga kan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kota ini sebagai pemerintahan kota atau kota sebagai sebuah komunitas. Ini kan harus jelas. Nah, jadi dengan demikian gitu ya.
pertama itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Ya. Nah, tapi saya punya pandangan bahwa supaya tadi memenuhi kriteria untuk kepentingan generasi yang akan datang gitu ya, itu harus dirumuskan secara komprehensif. Dan rekomendasi Akang dari yang peristiwa unik yang tertua. Ya, gitu ya. Nah, Ada banyak momentum untuk melihat itu. gimana? Pak Dr. Basuki tadi bilang bahwa ada ambigu dengan perda yang ini. Kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil itu. Gimana Pak Ketua? Ya, kesimpulannya kan luas sebetulnya. Bahwa harus ada titik temu antara Tasik sebagai sebuah kota komunitas umat manusia dengan Tasik sebagai sebuah pemerintahan kota. Tasik sebagai pusat peradaban. Peradaban itu satu. Kan madani Itu satu. Itu berarti bisa dicari lebih jauh itu. Bisa dicari lebih jauh. Tapi tetap kalau dia melihat Tasik sebagai pemerintahan kota Tasikmalaya, daerah otonom yang diberikan daerah otonom, peralihan dari kota administratif itu memang setidaknya titik mangsanya dari pengesahan undang-undang otonom disahkannya Tasik lepas dari kabupaten. Dari sisi otonomi pemerintahan. Ya. Tahun 76 kota administratif Tasikmalaya itu sudah terbentuk. Betul. Dan itu bisa jadi dasar juga. Betul nggak? Belum. Dan pemerintahannya itu dipimpin oleh kota seorang juga. wali kota. Ya. Kita sudah punya Ya wali itu kota. tadi saya katakan bahwa belum tadi kita membedakan apakah ini kota sebagai sebuah komunitas atau kota dalam konteks berpemerintahan. Nah, dalam konteks berpemerintahan saja itu ada itu ya tadi awal kelahiran pemerintahan kota administratif. Jadi kita juga di situ menimbulkan pertanyaan gitu ya. Karena sesungguhnya Pak Ketua gitu ya. Kota Tasikmalaya ini, Pemkot Tasikmalaya ini gitu ya. Kalau kita lihat kronologis, dulu itu bukan pemekaran Kabupaten Tasik, bukan. Tapi peningkatan status Kotip menjadi kota otonom. Betul nggak? Betul. Gitu ya. Jadi dari situ saja gitu aja sudah bisa jelas sebenarnya gitu. Awal pemerintahan kota ini dari mana? Gitu ya. Karena ada tadi undang-undang peraturan pemerintah bahwa tentang undang-undang nomor 10 tahun 2021 itu hanya sebuah dinamika kelanjutan dari proses sebelumnya. Dari proses sejarah yang sudah terjadi di tahun 76. Gitu. Jadi kalau mau merujuk ke situ saja maka sejak Kotip berdiri. Ya. Gitu ya. Tapi dari sisi perspektif sejarah bisa begitu, tapi dari perspektif tata negara tentu akan berbeda juga. Di Undang-Undang 74 itu mengenai pemerintahan daerah memang dulu masih dikenal ada istilah kota administratif, dan apabila sudah memenuhi syarat dia akan meningkat menjadi kota madya. Ya. Bedanya harus dibedakan. Kota administratif itu tidak punya anggota DPRD. Kalau kota madya itu nanti setingkat meningkat, ada DPRD, ada kepala daerah lah gitu ya. Artinya begini, dari susunan tata negara ketika Undang-Undang 74 itu dihapus dengan Undang Pemerintahan Daerah itu hilang memang. Jadi kita ini belum naik kelas dari administratif, belum naik grade, keburu kehapus gitu. Karena nggak ada istilah kota madya, karena sudah daerah dan kehapus. pemerintah kota. Jadi kalau saya analogikan Pak Muhadjir ya, gitu, dengan kelahiran manusia gitu ya. Pak Muhadjir kan lahir jelas kan? Jelas. Harinya, tanggalnya berapa, bulannya berapa. Tapi kemudian ada fase di mana Pak Muhadjir menikah misalnya, punya istri kan. Tadi wali kotanya punya pendamping dalam hal ini DPRD. Ya. Nah di sini Pak Muhadjir kan hari ulang tahunnya ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan? Ulang tahun kelahiran. Jadi kalau pakai analogi itu juga semakin jelas sebenarnya. Ya makanya, ya artinya itu pilihan ya. Ya pilihan. Ketika ingin menentukan satu momentum itu kan pilihan. Semuanya memang pilihan. Kita mau ngambil yang mana nih? Tapi ada kepentingan, kenapa kita perspektifnya historis ya? Karena ada kepentingan
tadi untuk membangun semangat, untuk toh yang dibangun semangat hari ini itu kan semangat masa lalu. Yang dibicarakan itu kan semangat masa lalu. Orang Tasik suka dalam bidang ekonomi suka berdagang, Betul. orang Tasik suka berkerajinan, orang Tasik ulet, itu kan masa lalu semua. Betul. Ya, Jadi kalau saya ingin tidak- begini Pak Maji dan Pak Ketua ya. Saya ingin bahwa memang momentum hari jadi ini menjadi tadi inspiring lah buat generasi yang akan datang, termasuk juga menjadi sumber rujukan bagi pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Gitu ya. Jadi kalau ya saya bukan menyederhanakan 17 Oktober gitu ya. Kalau momentum itu yang dipakai, itu kan prosesnya kan sederhana sekali. Gitu ya. Karena waktu itu embrionya sudah ada, Kotip, lalu kemudian pemerintah daerah waktu itu zaman Pak Bupati Pak Sulyana mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk ditingkatkan statusnya. Nah, jadi dari situ kan motivasi apa yang mau kita ambil dari situ? Tapi kalau misalnya kita melihat tadi gitu ya, bahwa Tasik itu gitu secara tadi sosiologis gitu ya, kemudian entrepreneurship yang muncul gitu ya. Bahwa misalnya saya melihat sejarah bahwa sampai tahun 1901 itu wilayah yang disebut kota sekarang itu kan bukan bagian dari Kabupaten Sukapura. Bukan, Sumedang. Ya. Ya. Itu pernah menjadi bagian Parakan Muncang. Iya. Karena Parakan Muncang itu bubar lalu kemudian menjadi Sumedang gitu ya. Baru tahun 1901 itu digabung oleh pemerintah kolonial dengan Kabupaten Sukapura. Ya, distrik Tasikmalaya gabung dengan dari pemerintah Sukapura, Sukapura kan? dan ditetapkan. Nah, artinya sejarah itu juga harus diungkap. Artinya apa gitu ya? Bahwa memang sudah memiliki karakteristik tersendiri. Betul, Kota karakternya Tasik dari hari sana. ini Betul. pernah menjadi ibu kota provinsi, pernah menjadi juga keresidenan. Artinya membawakan beberapa kabupaten di wilayah Priangan Timur. Pusat updeling. Nah, saya khawatir kalau ini tidak dirangkaikan dalam suatu proses hari jadi Kota Tasik, Nggak ada. ada missing link yang kemudian generasi yang akan nggak tahu dan itu Nah, itu bahaya. hilang, bahaya. Betul. Gitu. Makanya begini, saya memaklumi ketika misalnya dulu kenapa pemerintah kabupaten tidak menyerahkan pendopo ke pemerintah kota. Karena alasannya sederhana, gitu ya. Walaupun saya sangat bermakna, artinya takut generasi yang akan datang tidak memahami bahwa ada proses, gitu ya. Kelahiran pemerintah kota itu yang di sini ada peran pemerintah kabupaten. Wujudnya apa tuh pendopo tuh masih di Kota Tasik gitu loh. Jadi itu yang hal-hal seperti itu saya kira penting ya Pak Muhajir. Dan juga dalam hal ini memang menurut saya itu perlu duduk bersama lah berbagai stakeholder, sejarawan, gitu, politisi, gitu ya, terus juga masyarakat dan lain sebagainya membicarakan tentang hal ini. Dan sekali lagi kuncinya adalah bahwa pada umumnya penentuan sejarah kelahiran suatu kota atau kabupaten itu gitu ya tidak pendekatannya tidak legalistik, lebih kepada filosofis, sosiologis. Gitu. Betul. Ya, sebagaimana layaknya naskah akademik lah, kajian akademik. Saya yakin perda ini tidak dilandasi oleh kajian akademik yang Ya, ada komprehensif. yang ketinggalan. Ya, secara filosofis, secara sosiologisnya, Judul besarnya kan gitu ketinggalan. kan. Lalu secara secara hukumnya gitu, tinjauan hukumnya. Karena ya secara hukum kan kita ini terbentuk sejak lama gitu, dan hukum itu tidak bisa diabaikan menjadi sebuah proses itu. Nah, ini mungkin yang urgensi dari itu tadi, betul, bahwa memori masyarakat kota ini bisa terbelah. Dan yang lucunya, Pak Ketua, orang kabupaten dan orang Kota Tasik itu teh masih kena memandang bupatinya gitu ya, bupati orang kota gitu, ikut komen gitu. Dan kota ini milik orang Tasikmalaya, tidak ada sekat kabupaten kota. Kadang kalau di medsos itu masyarakat tuh komen bingung gitu, orang kabupaten kan rame ngomen di kota kayak gini karena rasa memilikinya gitu. Apalagi kalau misalkan kita runut ke secara historis. Jadi sepatutnya memang karena
ini adalah sebuah pemusatan aktivitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Kota ini kan bukan hanya milik orang yang secara administratif tinggal di kota Tasik, seperti halnya Bandung lah. Kan tidak hanya milik orang Bandung saja, kota Bandung gitu kan, orang Bandung di sekitarnya itu rasa memiliki. Itu secara historis, karena masyarakat itu tidak berpikir rigid ya soal batas wilayah dan lain sebagainya. Gitu. Setuju nggak kalau ini dikaji ulang? Ya, saya setuju kita kaji bersama ulang, karena memang sepanjang pengetahuan saya, barangkali nanti para pendiri Tasik juga ada yang bisa melihat diskusi kita. Memang 17 ini tidak ada artefaknya, baik artefak yang nomor surat, Itu menarik. tanda tangan. Menarik. Jadi Saya 17 juga berpikir ini angka 17 dari mana gitu ya. Nggak ada Pak artefak. Ketua. Soalnya Nggak ada. lihat titi mangsa undang-undang lain tanggal 17. Yang ada itu 18 artefaknya pengangkatan PJ. Ada Ya. itu 18 pengangkatan PJ kan. 17-nya memang tidak ada artefaknya. Misalnya kalau dianggap berdasarkan peresmian Menteri Dalam Negeri, oke, waktu itu meresminya kan bentuknya apa? Apakah bentuknya melalui surat? Apakah bentuknya tadi seperti Kang Uki sampaikan, ya kumpul-kumpul di sana di Cimahi, riung-riung, nah Ada kayak prasasti begitu. gitu. Riung Mumbulung di Cimahi, tanggal Cimahi. 17, datang kementerian, gabung jadi kota lain. Sebab gini, memang saya baru sadar dan disadarkan oleh beliau-beliau berdua ini. Saya 22 tahun barangkali ngikuti pelaksanaan hari jadi, dan saya mimpin sidang terus gitu ya, mimpin sidang hari jadi. Lalu Akang lagi Di hari lagi jadi merayakan apa? di hari jadi itu kan suka dibaca tuh Ya. sejarah singkat kota Tasikmalaya. Dari semenjak memang kabupaten dari Belanda disebut sampai ke melalui pada tanggal 17 Oktober melalui peresmian Menteri Dalam Negeri gitu. Nah, coba saya cari-cari tuh dokumen apa sih tanggal 17 itu. Nggak ada memang. Tapi saya belum nemu tahu memang di Pemkot apa enggak. Tapi kalaupun ada, pasti di sejarah singkat itu ditulis peresmian Menteri Dalam Negeri dengan nomor sekian, pasti ada itu kan? Nggak ada. Nggak ada. Di sejarah singkat. Peresmian itu apa ya? Karena kalau undang-undang udah diketok sebenarnya udah resmi ya. Pengesahan kan? Betul nggak? Iya betul. Kalau undang-undang udah diketok, ada titik mangsanya itu udah resmi. Iya. Tapi angka titik mangsa undang-undang itu malah nggak dipakai gitu. Ya. Malah nggak terangkat sama sekali. Ya betul kata Pak Kang Muhajir tadi. Judul perdanya kan perda mengenai hari jadi Kota Tasik. Apakah ini tadi bisa perspektifnya masyarakat yang menghuni sebuah kota atau pemerintahan? Makanya mungkin nanti perdebatannya ada kalimat yang terlewat, misalnya hari jadi pemerintahan Kota Tasik. Menarik sih sebetulnya, makanya saya sepakat dengan Kang Uki, kita nanti bikin perspektif baru dari sisi, bisa saja kalau kita mau kekeh di sistem nyata peraturan perundang-undangan yang legalistik, formalistik tadi, kita ambil salah satu momen yang tentu artefaknya ada. Ya. Nah, artefaknya ada ya. Biasanya kan ada opsi gitu kan. Maksudnya ini ada tanggal sekian berdasarkan Beswit atau berdasarkan undang-undang. Karena begini, tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Ketua gitu. Menganalogikan Indonesia. Kenapa Indonesia 17 Agustus? Tidak sebelumnya, padahal sebelum 17 Agustus juga kan embrionya sudah ada gitu ya. Bahkan kata Indonesia sendiri kan sudah muncul sejak lama. Nah, tapi kenapa barangkali kita bisa mengerti kenapa 17 Agustus? Karena 17 Agustus itu menjadi momentum yang membuat Indonesia itu berubah. Segala-galanya berubah gitu ya. Dan itu menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus itu. Sehingga kita memahami kalau 17 Agustus itu adalah bahkan disebutnya kan hari proklamasi, sebenarnya bukan hari jadi Indonesia kan gitu ya. Hari proklamasi kan gitu ya, gitu. kemerdekaan kan gitu ya. Nah, kembali kepada soal kita ini gitu ya tadi gitu ya. Tadi kalau 17 Oktober itu kan persoalannya di samping terlalu simplistik gitu ya.
melihat persoalan hari jadi karena hanya melihat dari, walaupun tadi kita juga masih berdebat soal undang-undang itu gitu ya. Tapi maksud saya itu adalah ini kan soal momentum. Kita harus mencari momentum yang untuk kepentingan generasi yang akan datang itu menjadi inspiring gitu. Itu yang paling penting buat saya gitu ya. Momentum apa yang membuat kita mempunyai kebanggaan terhadap Tasik, mempunyai apa sehingga kita ini benar-benar sangat punya rasa memiliki terhadap Tasik. Dicari momentum apa itu? Ya kan kalau dalam rintasan sejarah kan 100 tahun lebih Tasik ini luar biasa sekali. Memberikan kontribusi besar sekali. Iya. Sumbangsi terhadap kemerdekaan, sumbangsi mempertahankan kemerdekaan, sumbangsi Tasik dalam konteks membangun perekonomian rakyat, koperasi dan lain sebagainya, itu luar biasa. Dan ketika hari jadinya ditetapkan tanggal 17 berdasarkan peresmian yang ada di Cimahi itu bersama kota lain. Kalau di Dan Cimahi tidak ada dokumennya, pasti dokumennya itu daftar hadir lah ya. foto-foto. Pak Ketua mungkin foto, masih dan ingat ya, sebagainya. masih ingat ketika kita kecil dulu misalnya di sekolah selalu disebutkan bahwa Tasik itu adalah pusat pertumbuhan Periangan Timur kan. Itu diajarkan kan di sekolah. Dan kemudian mungkin kita baru belakangan mengetahui kenapa mana yang disebut Tasik pusat pertumbuhan Periangan Timur itu bukan Kabupaten Tasik waktu itu secara keseluruhan, tapi yang disebut kota Tasik hari ini gitu loh. Oh ini Mutiara Hitam lah. Nah, kira-kira begitu. Bahasa undang-undangnya. Nah, jadi itu kan momentum itu yang harus kita telusuri gitu ya. Oke, rekomendasi dari Kak Oki sendiri sebagai akademisi. Perlu nggak ini ada kajian? Ada kajian, ulang? ada kajian. Itu Terus sih gimana? Ya artinya dalam hal ini ya mau tidak mau pemerintah. Ya kalau hanya mengandalkan masyarakat ya hanya sekedar wacana yang bergulir begitu saja. Tapi untuk menjadi sebuah wujud, apakah nanti apakah itu dalam rekomendasinya itu adalah merubah perda atau membiarkan perda itu bikin perda baru dengan judul yang lebih ini, saya kira itu bagian dari proses yang harus dilalui. Ya. Tapi yang penting dalam proses pencerdasan masyarakat di sini ya harus dibuka wacana ini. Dan ada Pemkot jangan menutup diri terhadap hal ini. Dibuka saja buat saya gitu ya. Ya di era sekarang itu kan sesuatu yang biasa gitu ya. Hal-hal seperti ini diwacanakan. Mumpung masih baru ya. Ya, gitu. Dan Masih sekarang 21 tahun. momentumnya memang setiap Pemkot merayakan kejadian ini setiap tahun selalu terngiang gitu. Ada hal-hal seperti ini. Iya, gitu lagi ya. merayakan apa sih kita tuh? Ya, gitu ya. Betul. Ya kan salah satu dasar perda kalau dilihat di ceritanya itu, perda hari jadi itu kenapa harus ada? Karena juga kalau kita simpulkan dalam bahasanya itu bagian dari brand image kota Tasik lah. Yang namanya brand image kan masa sesingkat itu kan gitu. Nah kalau kita pernah ke kota-kota lain dengan cerita 1000 wajah kota itu kan ada bukunya. Banyumas saja di rumah makan Mergo itu kan ada buku kecil tuh. Ya. Saya pernah baca, ada ceritanya, dia panjang. Ada hubungan Banyumas dengan Sunda di situ kan, ada ceritanya di mana gamelan Banyumas itu sama dengan gamelannya Jawa Barat kan, di situ Sunda karena di situ ada perang Bubat misalnya kan gitu. Ya, jadi secara sederhana, secara simpelnya ketua juga Setuju, saya sepakat kita coba didiskusikan ulang semua stakeholder kota Tasik, kita berdiskusi ini. Terlebih-lebih lagi kita cari sebetulnya momen 17 itu apa sih artefaknya gitu, fotonya apa gitu. buktinya apa gitu ya, bukti historisnya apa gitu. Memang di sejarah singkat itu tidak disebutkan. Misalnya berdasarkan peresmian Mendagri tertangga nomor sekian kan ya kalau resmi ya pasti ada coret-coretnya. Dan ini lebih lucu lagi. Kita baru menemukan fakta bahwa ternyata tanggal 17 Oktober itu tidak ada tinggalannya. Terima kasih kepada semuanya, pembicaraan yang sangat bermutu dan bergizi sekali. Baraya Priangan, kita butuh sebuah perspektif yang lebih luas, yang lebih berpikir ke depan. Dengan mengurut masa lalu yang sangat panjang yang sudah membentuk
kehidupan masyarakat kota hari ini, brand kota hari ini, yang itu adalah perjalanan yang bukan hanya sekarang, tapi ini adalah sebuah perjalanan panjang. Kita akan kembali di perspektif episode berikutnya. Silakan Baraya semua komentari, boleh tidak setuju, boleh setuju. Asal ingat satu hal saja, tetap dengan pandangan-pandangan dan pikiran yang objektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.